Kemudian kata beliau, wa anna lahu usbu'an. Wa anna lahu usbu'an, bisa dibaca usbu' atau kalau dibaca lebih fasihnya wa anna lahu isba'an. Ya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla yuqallibuhu kaifa syaa. Ya. Kata Imam Syafi'i, dan kita tetapkan untuk Allah isba'an, jari. Ya. Maksudnya di sini jari, yaitu ditetapkan jari jemari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma satu jari, tapi jari jemari. Ini hadis disebutkan dua jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan jumlahnya banyak. Lebih dari dua. Dan yang paling banyaknya dinukil dalam riwayat 5 jari, yaitu dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Jadi Asy-Syafi'i berkata, kita tetapkan untuk Allah jari jemari berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada satu hati pun kecuali hati itu antara dua jari dari jari jemari Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Allah membalik hati itu sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Iya. Baik. Ini penetapan sifat. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini, dan ini pembahasan yang banyak orang lalai dalam permasalahan sifat. Ya. Saya ingatkan di sini, kalau seorang masuk dalam pembahasan sifat, dia jangan sibuk memikirkan kaifiat. Ya. Jangan sibuk. Ya, tahu perbedaan pendapat antara ahli sunnah dan ahli bidah, tapi jangan kesibukannya adalah hanya menghafal ahli sunnah pendapatnya begini, ahli bidah pendapatnya begini. Tapi yang paling penting yang hendaknya diketahui dalam pembahasan sifat adalah mengambil makna keimanan darinya. Jelas ya? Mengambil makna keimanan darinya. Sekarang seorang ketika membaca hadis ini, tidak ada satu hati pun kecuali hati itu antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Maka pembahasan keimanan di sini menunjukkan bahwa seorang hamba itu hendaknya terus bergantung kepada Allah agar supaya hatinya dikokohkan. Kan begitu? Dan dia melakukan sebab-sebab, ya, dan menjalankan perintah-perintah Allah yang dengannya hati itu bisa dikokohkan di atas kebenaran. Harusnya ini yang dia tekankan di dalam jiwanya. Dia tekankan di dalam jiwanya. Ya. Demikian pula ketika masuk ke dalam pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Maka ketika dia tahu bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat, segala gerak-geriknya pasti di bawah pengawasan Allah. Apapun yang diucapkan, ya, diucapkan dengan lisannya, diucapkan di dalam hatinya, Allah mendengarkannya. Allah mendengarkannya. Jelas ya? Ini pembahasan keimanan yang harus tertanam. Dan ini yang paling pokok sebenarnya di dalam mengimani nama-nama dan sifat. Ya. Karena itu jangan sampai kita dipalingkan, ya, oleh syaitan, ya, masuk, oh kalau ditetapkan sifat ini berarti begini. Nah, itu mengikuti jalur syaitan namanya. Ya. Ataupun kadang sebagai penuntut ilmu, masya Allah, dia penuntut ilmu. Ya. Tapi kesibukannya kalau pendapatnya ahli sunnah begini, kalau mu'tazilah begini, kalau asy'ariyah begini. Ya. Dia hafal semua pendapat, tapi mana keimanan di dalamnya kadang dia kurang cermati. Jelas ya? Maka ini yang terpenting yang hendaknya kita mengambil pelajaran dengannya. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang maha husna. Berdoalah kalian dengannya. Kalimat berdoa kalian dengannya, ibadah itu atau doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Ada doa bermakna meminta dan ada doa bermakna beribadah dengan nama-nama itu. Beribadah dengan nama-nama itu. Semakin dia mendekatkan ibadahnya, semakin memperkuat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau menjelaskan sejumlah, ya, sifat-sifat Allah, beliau berkata, ya, baik. Di sini Imam Syafi'i tidak banyak. Mungkin ada yang bertanya. Imam Syafi'i dari awal menyebutkan nama dan sifat.
Setelah itu beliau memberi contoh-contoh. Kebanyakan contohnya hanya beliau sebut apa? Sifat atau nama di kebanyakan contoh? Sifat yang beliau terangkan. Jelas ya? Kenapa? Sebab di dalam masalah nama hampir ya seluruh ahlul bidah itu menetapkan nama kecuali kelompok Jahmiyah. Jelas ya? Mu'tazilah menetapkan seluruh nama. Yang banyak menyimpang dalam penetapan apa? Sifat. Karena itu beliau lebih banyak menekankan hal ini. Lebih banyak menekankan di penekanan sifat. Ya.